Rasulullah dihijrahkan bukan karena tuntutan perut, bukan karena takut. Hijrah adalah wahyu. Ada sebab itu ataupun tidak, tetap Rasulullah akan dihijrahkan. Mengapa tidak di semenanjung Arabia? Padahal di semenanjung Arabia setapak sudah maju kulturnya. Tapi dipilihkan oleh Allah Ta'ala hijrah ke Yathrib. Ada apa sebetulnya? Ternyata mengapa dihijrahkan ke Yathrib? Ada dua pendapat, 500 tahun, ada yang 3000 tahun sebelum Masehi. Yathrib itu sudah hubungan dengan timur jauh. Dan banyak orang-orang Arab yang sudah berdomisili di timur jauh, sekarang Cina. Itu sudah puluhan ribu. Balter. Apa diantaranya? Pakaian dari sutra dan sebagainya. Dari dunia Arab, ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan sudah maju. Sampai jalan tersebut diberi nama Jalan Sutra. Itu sejarah. Begitu Rasulullah hijrah, yang dibangun sarana ibadah, sarana pendidikan, tidak terlepas pertanian dan ekonomi. Loh itulah. Untuk menjaga keutuhan bangsa Arab pada waktu itu, dikumpulkan semua orang-orang Yahudi, suku-suku yang di pegunungan-pegunungan, semua mendapat bagian masing-masing sesuai besar dan kecilnya. Apakah itu tidak bagian daripada toleransi? Lah inilah. Demi apa? Demi keutuhan pada waktu itu. Itu satu contoh. Apa dikira Rasulullah hanya untuk risalah saja? Tidak. Rasulullah pun mempunyai tanggung jawab keutuhan bangsanya, keutuhan negaranya. Bedakan antara risalah dengan untuk negaranya. Itu hebatnya. Maka kaum Yahudi mendapat bagian sekian, yang besar-besar, yang kecil-kecil, sesuai dengan keberadaan masing-masing. Ditiru oleh beberapa wali sembilan yang masuk ke Indonesia. Siapa di antaranya? Bagaimana Malik Ibrahim hubungannya dengan Brawijaya pada waktu itu. Sampai diangkat oleh Brawijaya Malik Ibrahim Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Coba lihat di kitab Babat Tanah Jawa itu ada itu. Yang kedua, Ibrahim Asmarokondi, ayah Kanjeng Sunan Ampel, diangkat Menteri Keuangan. Sing ngangkat agamane apa, sing diangkat agamane apa. Kok iso? Itu loh hebatnya. Ini contoh dari dulu sudah menjadi contoh oleh para beliau. Maka tidak heran kalau Maulana Syarif Hidayatullah sekalipun di dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Separuh muslim, separuh non muslim, orang ziarah yang bagian tempatnya yang non muslim dengan segala cara keyakinannya masing-masing. Dan kita yang muslim juga sama. Ada yang tahlilnya panjang, ada yang tahlilnya ngebut, ada yang bacaan Quran, ada yang Yasin dan lain sebagainya. Terbuka. Dan tidak pernah ketika ziarah bareng-bareng gue sesuk noblos apa. Nah, ada. Gue milih sopo. Nah, ada. Kelambimu apa? Nah, ada. Contoh. Artinya menunjukkan walaupun nanti 24
Kita sudah diperingatkan, kita menjadi bangsa yang utuh, kita menjadi umat yang utuh, yang tidak mudah digoyahkan. Demi siapa? Demi Indo. Kira-kira ini Indonesia pecah belah itu jenengan terima napa mboten? Tenang. Engko dipengaruhi bedone. Ayo. Tunjukkan kita bangsa yang mempunyai benteng yang kuat, tidak mudah dipecah belah. Itu harus diingatkan untuk kita semuanya. Tidak mudah diobok-obok. Itulah. Kembali lagi kepada peranan-peranan para ulama, para pendahulu. Bagaimana cara memajukan ekonominya? Kita melihat perjalanan Jalan Sutra. Sehingga pada waktu itu Wali Sembilan luar biasa. Bukan Wali Sembilan masuk ke Indonesia adu kesaktian. Bukan. Kita datang lalu iku ngetok ke keris, gini ngetok ke cahaya dari tangannya. Sana balas lagi. Beliau dengan akhlakul karimah wa adabul mardiyah, dengan keintelektualannya, yang ahli ekonomi, yang ahli pertanian, mengajarkan di semua kerajaan dimulai Mojopahit sampai ke Pejajaran, dipersatukan oleh para beliau dengan jalur ekonomi. Sehingga pada kehidupan pada waktu itu berapa income yang masuk ke Pejajaran maupun ke Majapahit, itu yang dirintis oleh para beliau. Itulah kemajuan pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita bisa melihat para beliau-beliau tidak stuck pada waktu zaman itu, tapi ada regenerasi penerusnya. Itu yang selalu diharapkan oleh para sesepuh, para leluhur kita. Di antaranya apa? Diteruskan perjuangan yang luar biasa. Dan contoh sudah terlalu banyak. Maka dikembangkan. Bagaimana Kanjeng Sultan Agung, seterusnya diteruskan ke bawah. Di satu sisi kita harus syiar tentang agama, tapi di satu sisi kita harus berhadapan dengan penjajah. Tapi apabila sejarah-sejarah ini para beliau itu hilang, lalu bagaimana menumbuhkan kecintaannya kepada para ulama, kecintaannya kepada bangsa, kecintaannya kepada negeri kita ini? Maka sekali lagi dengan adanya hall untuk membangkitkan kembali, hallnya Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan dan sebagainya, mari kita hidupkan kembali. Jangan sampai kita kehilangan saksi-saksi sejarah. Itu yang penting.